Shalom. Baik saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita sudah menyembuhkan kita, sudah memberi kita kemenangan. Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, kemenangan terjadi saat kita menyembah. Ya, saat kita dalam hadirat Allah, ada kuasa yang begitu besar. Kita dipulihkan, kekuatan kita dipulihkan. Mungkin kita putus asa hari ini. Banyaklah menyembah Tuhan. Baik saudara, sebuah kebenaran yang saya ingin sampaikan siang hari ini, bahwa setiap orang ini memiliki talenta. Ya, Bapak Ibu saudara, kalau sering kita dengar di Amerika atau dimanapun sekarang di seluruh dunia, semuanya got talent, ya, talenta. Semua orang diberi talenta kepada Tuhan. Tapi sudahkah kita mengerjakan talenta? Hari ini tema firman Tuhan, talenta dan mina. Bapak Ibu saudara, mungkin mina ini jarang dibahas ya. Tapi memiliki perumpamaan yang hampir sama. Karena itu hari ini saya rindu membahas tentang talenta dan mina. Kita bahas ya Bapak Ibu saudara. Kita buka bersama-sama Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Mari baca bergantian Bapak Ibu saudara. Saya 12, Bapak Ibu saudara 13. Begitu seterusnya sampai ayat 26. Penting sekali kita mengerti ini. Ya, sesungguhnya waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita ini hamba Tuhan. Ya, bukan cuma pendeta, hamba Tuhan. Semua kita ini hamba Tuhan. Bukan hamba dosa, hamba Tuhan, hamba kebenaran. Karena itu kita dipercaya talenta. Harusnya kita kerjakan. Mari baca bergantian Lukas 19 ayat 12 sampai 26. 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. 13 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Jadi manggil 10 orang, dikasih 10 mina. 1 orang, 1 mina. Ya. 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Orang yang pertama datang kepada dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. 17 Bapak Ibu saudara. Sepuluh mina diganti 10 kota. Ya, lanjut 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. 19 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. 5 mina diganti 5 kota. Bayangkan, ya. 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. 21 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku. Bapak saudara, Tuhan akan bersikap sesuai cara iman kita, cara pandang kita. Ya, hamba ketiga ini mikir tuannya itu jahat luar biasa. Lanjut 23 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah 1 mina itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang memiliki 10 mina itu. 25 Bapak Ibu saudara, 1, 2, 3.
Sudah punya 10 mina, masa ditambahi lagi Tuhan? 26 sama-sama, 1, 2, 3. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Amin. Baik saudara, kita belajar hari ini tentang talenta dan mina. Ya, ada hal yang harus kita belajari dari ilustrasi ini, yang mau Tuhan sampaikan. Yang pertama, apa yang bisa kita dipelajari dari talenta dan mina? Yang pertama, pikiran kita menentukan sikap dan nasib kita. Ya, sekali lagi, pikiran kita menentukan sikap dan nasib kita. Baik saudara, apa pikiran kita tentang Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah itu beban? Apa itu berkat? Ya. Apa yang dikatakan hamba? 1 mina ini, semua dapat 1 mina ya. Hamba ketiga, ayat 21 ya, Lukas 19 ayat 21. Sebab aku takut kepada Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Padahal dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, temennya kerja 10, satu dapat 10 mina, dikasih kuasa 10 kota. Dikasih kepercayaan lebih. Ya. Tapi dia punya pikiran lain. Tuhan ini keras. Tuhan ini kejam. Apa kata Tuhan? Aku hakimi engkau sesuai perkataan. Akhirnya dihukum. Bapak Saudara baca ayat berikutnya dari ayat 27. Maka ia akan dihabisi bersama-sama dengan musuh-musuh Tuhan. Ya, tadi 10 mina untuk 10 orang. Yang berhasil cuma berapa? 2. Dengar baik-baik, seringkali orang itu pikirannya dikuasai oleh komunitas yang besar. Salah ngira. Hari ini jangan kena hasut, Pak Ustaz. Kuasailah pikiran kita. Cara berpikir kita menentukan sikap dan nasib kita. Klik ya. Kalau kita berpikir tanggung jawab itu beban, maka kita akan menggerutu. Aduh, dikasih beban lagi. Aduh, kerja lagi sales keliling Pulau Jawa. Aduh, aku disuruh bosku keliling Sumatera. Beban. Ada banyak orang nganggap hidup ini beban. Maka apa? Yang pertama ngerutu, yang kedua malas, pasti malas. Dan yang ketiga, hasilnya pasti dihukum sama Tuhan. Orang malas itu dosa, Pak Saudara ya. Orang malas itu menjadi saudara dari si perusak, Amsal berkata. Malas. Ya. Tapi kalau kita berpikir tanggung jawab itu anugerah, kita akan bersyukur. Duh, bersyukur masih dipercaya sama bos. Aduh, aku bersyukur untuk hidup ini. Aduh, aku bersyukur untuk apa yang aku miliki waktu hari ini. Maka kita akan semakin rajin melakukan segala sesuatu. Dan kita akan dipercaya berkat lebih besar. Bahkan sorga yang mulia bagian kita. Baik saudara, dengar baik-baik. Hari ini apa sikap kita? Klik slide berikutnya. Beban atau berkat? Saya mau tanya baik saudara. Keluarga kita itu beban atau berkat buat kita? Banyak orang mikir keluarga itu beban loh. Aduh, aku masih punya papa, usianya sudah senior. Jalan aja susah. Aku capek. Maka apa? Kita akan malas-malasan bantui orang tua kita. Dan kita akan dihukum sama Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu dan bahagia di bumi. Kalau kita anggap itu berkat, jangan kaget kalau kita anggap itu beban, jangan kaget kalau Tuhan nggak berkati kita. Potong umur kita. Kalau kita anggap itu berkat, kita rajin bantu. Diberkatilah engkau panjang umur dan berbahagia. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tergantung pikiran kita menentukan sikap dan nasib kita. Anak itu beban apa berkat, Pak Saudara? Banyak orang mikir anak itu beban loh. Saya temui orang, aduh Pak, saya punya anak ini nakalnya luar biasa Pak.
Capek saya ini. Bapak Ibu Saudara, padahal ada banyak orang doa pengen punya anak. Tergantung pikiran kita. Kalau kita ngerutu terus di depan anak, aduh nak, mama capek punya anak kayak kamu. Kamu ini apa sih nak? Kamu gak bisa gini, kamu gak bisa gitu, gak kayak anak tetangga sebelah. Terus kayak gitu. Maka kita akan dihukum. Jangan kaget kalau anak itu jadi nakal. Gak mau dengar-dengaran sama kita. Sungguh kita akan dihukum. Ya, pikiran kita menentukan sikap dan nasib kita. Ya, talenta itu bukan cuma talent skill. Hidup ini talenta, waktu. Saya mau katakan hari ini keluarga itu talenta. Oh, ada sesuatu yang besar Tuhan siapkan di keluarga kita. Kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita anggap ini beban, hasilnya kita akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan itu beban atau berkat? Pelanggan itu beban apa berkat? Saya bingung ya. Saya ketemu satu orang bapak, dia bos. Dia ngomong, aduh orderan kok tambah banyak. Capek aku. Loh, saya sampai bingung. Ini semua orang lagi susah. Orderan dia tambah banyak, dia ngomel. Begitu gak dikasih orderan, ngomel juga. Gak ada duit Tuhan, ya apa ini gak ada orderan, gak ada pelanggan. Tentukanlah sikap Anda sekarang. Pelanggan itu beban apa berkat? Tuh pelangganku ini mintanya macam-macam terus. Banyak orang cari pelanggan, gak nemu. Kita malah ngomel. Maka apa? Kita malas untuk melayani pelanggan kita. Maka kita akan dihukum. Jangan kaget kalau semuanya habis. Pelanggannya semua, servisnya kita jelek. Berhenti. Tapi kalau kita ngucap syukur, aku terima kasih untuk pelanggan ini. Walaupun banyak mintanya. Aku masih dipelihara Tuhan. Oh, semangat, rajin. Ngerjakan semuanya baik. Maka engkau dipercaya berkat lebih besar. Yang percaya katakan yes. Yes, ya, kita semua bisa dipercaya berkat lebih besar. Karyawan itu beban apa berkat? Banyak orang menganggap karyawannya itu beban. Aduh tuh, Pak Pendeta, saya ini mau konseling. Karyawan saya 10. Gaji UMR semua. Capek Pak, karyawan satu gegeran sama yang lain gini. Anggap beban. Jangan kaget kalau satu persatu keluar, maka perusahaan nggak bisa maju. Kita menggerutu depan mereka. Kita malas untuk bantuin mereka. Akhirnya dihukum. Habis semua karyawannya, omsetnya turun. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap karyawan itu berkat. Ada karyawan yang kita hidupi. Tuhan nggak akan pernah berhenti mengucurkan berkat. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, gentong janda Sarfat itu harus banyak. Supaya apa? Supaya minyaknya pun, kalau umpama gentongnya cuma 2, yang penuh cuma berapa Pak Ustaz? 2. Jadi kalau hari ini karyawan kita banyak, Tuhan mau mengalirkan berkat lewat saudara. Itu banyak. Tuhan lihat, aduh karyawannya ini banyak. Berkatnya pun harus banyak. Oh karyawannya banyak, bosnya ini diberkati Tuhan, pasti sehat. Loh, bersyukur, terima kasih karyawan, dijaga. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin kalau memiliki sesuatu yang besar, Tuhan lihat pemimpin ini baik, jangan kaget kalau diberkati luar biasa. Dan saya doa, itu Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Anak-anak muda, sekolah itu beban atau berkat? Banyak anak muda ngomel, tuh kuliah. Ada tulisan saya di Twitter, semester 5. Semester yang paling berbahaya katanya. Waduh, semua semester 5 disenggol bunuh diri katanya. Oh tugasnya paling berat. Wah di Twitter itu. Trending topik semester 5. Itu beban apa berkat? Tergantung kita. Kalau kita nganggap itu beban, kita pasti malas. Aduh kuliah. Ngapainnya kuliah? Enak kerja, enak langsung nikah aja lebih enak kelihatannya. Tapi kalau kita anggap itu berkat, anak-anak kuliah, anggaplah itu berkat. Engkau berangkat kuliah, engkau diiring hariku cerah, gitu kan?
Oh semangat ya, gua gendong tas merahku di pundak kan gitu. Wah, kumpulkan tugas dengan semangat. Tapi saudara, pelayanan itu berkat atau beban? Saya mau tanya sama saudara. Banyak orang anggap pelayanan itu beban loh. Pak, saya jangan dijadwal terus. Kita ini bukan siapa-siapa. Melayani ini anugerah. Kita ini gak layak, kita ini manusia berdosa. Tapi kalau dikasih pelayanan, itu berkat. Dikasih kesempatan belajar melayani itu berkat. Banyak orang anggap ini beban. Oh ya sudah, gak apa-apa, silakan. Ya, gak apa-apa. Tapi jangan kaget kalau kita malas pelayanan, lalu kita dihukum, jangan kaget. Ya, beban itu konsepnya kalau kita pikiran beban, malas, menggerutu, dihukum. Tapi kalau kita nganggap ini anugerah, kita rajin, kita pun diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada orang nganggap keselamatan itu beban. Loh Pak, saya ini percaya Yesus kok jadi harus hidup kudus ya. Kenapa kok saya nggak bisa hidup bebas seperti teman-teman saya? Dengan baik-baik. Keselamatan itu kita pikirkan sebagai apa? Beban apa berkat? Kalau kita pikirkan berkat, kita sadar. Sorga itu rumah kita. Sorga itu loh, Tuhan sediakan buat kita. Kita semakin kerajin untuk hidup kudus. Ayo ubah pola pikir kita. Maka mengubah sikap dan nasib kita. Saya doa saya, engkau orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Istri itu beban apa berkat? Bapak saudara, saya kalau tanya gini, saya takut lihat bapak-bapak langsung diem, nggak berani nolak istrinya ya. Saya kasih ayat ya, Amsal 18 ayat 22. Amsal 18 ayat 22 dikatakan di sana, siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan. Wah ini sama istri sih catat. Wah ini ayatnya Pak. Pak ingat ya di rumah. Ya, di rumah disebutkan, Pak siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik. Kamu ini dikenan Tuhan, dapat aku. Waduh Pak saudara ya. Nah istri itu dianggap beban apa berkat? Sederhana. Pola pikir menentukan sikap kita. Kalau kita anggap istri itu berkat, tentu ya bukan dimaki-maki, tapi disayangi. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak lang diem gitu ya. Sebaliknya, suamimu itu beban apa berkat? Aduh suamiku gak bisa apa-apa Pak. Sembarang gak bisa. Menakno ledeng gak bisa. Menakno genteng gak bisa. Badannya tambah besar, naik tangga itu ke saya lihat bahaya Pak. Ya kan? Gak bisa apa-apa ini Pak. Sekali lagi itu beban apa berkat? Kalau kita ngebeban, ya kita gak akan pernah mau bersyukur. Kita gak akan pernah mau melayani dengan baik. Tiba-tiba kecantol perempuan lain. Baru bingung. Baik bisa banyak orang kehilangan dulu. Baru sadar. Saya mau katakan hari ini, ubah pikiran kita. Anak kita itu berkat. Istri kita itu berkat. Suami kita itu berkat. Pekerjaan kita hari ini itu berkat. Anak-anak bisa kuliah itu berkat. Bahkan kalau kita boleh datang gereja hari ini berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi mengucap syukur. Ini berkat. Ya, berkat. Waktu kita di PHK, Tuhan mau engkau bukan jadi karyawan lagi. Tuhan mau engkau jadi bos. Bangkit, berkat itu. Tapi kalau hari ini engkau dipercaya promosi terus dalam perusahaan, itu juga berkat. Ya, tergantung kita. Kalau kita mikir ini berkat, kita akan rajin dan nasib kita luar biasa diberkati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ya, apa yang kita pelajari dari talenta dan minat? Yang kedua, di ayat yang ke-17 dikatakan di sana upah 5 mina diganti dengan 5 kota. 10 mina diganti dengan 10 kota. Apakah mereka tahu mereka akan dipercaya 10 kota? Enggak tahu.
Saya mau katakan hari ini, upah kesetiaan itu seringkali nggak kelihatan. Tapi upah itu sangat besar. Banyak orang kalau nggak setia, itu kelihatan ya. Aduh, kalau nggak setia sama suamiku, enak ya, ada koko baru di komplek, ganteng, kaya. Untungnya udah ada pikiran, ada upahnya. Ya. Kalau kita nggak setia sama kuliah kita, aduh enak ya, langsung nikah aja kerja gini. Atau di kerjaan, enak kerjaan sebelah, gajinya double, kita bisa ngitung untungnya. Banyak orang nggak bisa ngitung upah kesetiaan. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Upah kesetiaan itu sangat besar. Nggak pernah terpikirkan, tapi Tuhan sediakan. Karena itu ayo belajar setia. Baik saudara, yang menghasilkan 10 mina, itu hidup sama teman-teman yang lain. Tapi dia pilih untuk setia. Dia nggak tahu dia bakal pegang 10 kota, nggak tahu. Tapi dia setia. Hari ini ayo belajar setia. Saya klik ya. Hamba 5 mina menguasai 5 kota. Hamba 10 mina menguasai 10 kota. Baik saudara, mina itu apa sih? Ya, mina itu apa? Bukan nyanyian ya. Mina gitu ya. Atau bukan nama orang. Mina itu artinya 100 dinar. Ya. Kalau 100 dinar itu berarti 100 hari kerja. Ya. Coba anggap saja 70.000 satu hari kerja ya Bapak Saudara ya. Ini minimum ya. Satu hari kerja itu 70.000. Maka satu mina itu 7 juta. Ya. Tuhan cuma percaya 7 juta. Ini kecil loh. Ya. Kalau kita anggap berkat, anugerah, kita anggap itu besar. Kita mau rajin. Tapi sebaliknya, kalau kita anggap itu beban, kita malas. Ya kan? 7 juta. Apa yang dihasilkan sama 5 mina? 35 juta. Ya. Tapi Tuhan ganti 35 juta sama 5 kota. 5 kota. Nah, bayangkan ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan. Satu lagi apa Bapak Ibu Saudara? Ya itulah di situlah ya. 5. Jadi gubernur. Gara-gara dipercaya uang 7 juta. Sebaliknya, ya, sama dengan itu, 10 mina jadi 70 juta. Satu mina 7 juta jadi 70 juta. Dipercaya 10 kota. Hari ini hal yang sama. Kalau engkau setia, engkau dapat berkat lebih besar. Jadi ini bukan masalah upah, Bapak Ibu. Bukan masalah uang, tapi masalah kepercayaan. Klik ya. Ini bukan masalah uang atau kita dapat apa. Ini masalah kepercayaan. Ya. Saya mau tanya hari ini dan kita semua tanya sama diri kita. Sudahkah kita bisa dipercaya? Sama keluarga kita bisa dipercaya enggak? Tuhan percayakan keluarga, bisa nggak kita dipercaya? Sama apa yang kita miliki hari ini, waktu kita bisa dipercaya nggak? Kalau kita ini setia, diganti berkat yang nggak terlihat. Saya akan contoh di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Elia dan Elisa. Elisa itu setia sama Elia. Ketika Elia mau dipanggil Tuhan, naik kereta berapi, bukan kereta api ya Bapak Ibu Saudara, ada pendeta khotbah. Elia naik kereta api ke sorga. Jemaatnya yang tanya, Pak berapa harga tiketnya? Bukan, kereta berapi. Gitu ya. Nah, sebelum naik kereta berapi, Elisa ini sudah diomongi. Elisa, aku ini mau diangkat Tuhan. Kamu di sini aja, pulang ngomong. Elisa ngomong, enggak, demi Tuhan yang hidup, aku setia sampai akhir. Berangkat ke sekolah Alkitab Bethel. Ada sekolah Alkitab di Alkitab namanya Bethel. 50 pendeta lain ngomong sama Elisa. Elisa, kamu nggak tahu tak? Elia ini bakal naik ke sorga loh. Kamu ngapain ikut-ikut? Apa ngomong Elisa? Diamlah. Disuruh diam. Dia belajar setia. Ya, dia belajar setia dengan apa yang dia pilih. Lanjut ke Yeriko, 50 orang lagi. Elisa, Tuhanmu ini mau naik ke sorga. Ngapain kamu ikuti? Diam kamu, aku mau ikut.
Elisa berangkat. Bapak bisa bayangkan kita dipengaruhi 100 orang. Ya. Oh, kamu nggak mungkin sembuh. Diomongin tetangga aja kita bisa ngedrop ya. Ini 100 orang ngomong yang jelek. Ngapain kamu ikut? Itu sia-sia kamu ikut ke sana, kamu mau ngapain? Kamu loh ditinggal. Gitu ya. Elisa belajar setia. Apa yang dipercaya, dia murid Elia yang begitu dekat. Apa yang dipercaya, dia kerjakan dengan baik. Dia ikut Elia mengelah sungai Yordan. Mereka berdua melewati sungai Yordan. Setelah lewat, langsung kereta berapi itu jemput Elia. Elisa ngomong, kasih aku 2 bagian rohmu Elia. Ya. Gimana caranya? Itu sulit. Yang kamu minta itu sulit. Gak pernah terjadi. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik ke sorga, naik kereta berapi. Tak lempar jubahku. Ambilan roh Ben. Kamu dapat 2 roh. Double. Ya. Maka ketika Elia naik ke sorga, Elisa lihat. Aku lihat. Dilempar jubahnya, dirobek. Elisa dapat 2 bagian roh Elia. Elia cuma bisa buat 9 mujizat. Elisa 18 mujizat. Gak pernah kepikir sama Elisa. Itu Tuhan sediakan. Hari ini kalau kita belajar setia, mujizatnya disediakan hari ini. Yang gak pernah terpikirkan, Tuhan sediakan. Beri tepuk tangan yang terbaik. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia, upah yang besar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tadi 100 orang dapat apa? Gak dapat apa-apa. Begitu orang setia, upahnya gak kelihatan. Elisa gak tahu dapat apa. Tapi begitu dia setia, dia dapat sesuatu yang besar. 2 bagian roh Elia. Bapak Ibu Saudara, setelah satu kali Pak Sam lagi khotbah tentang ini di PA. Setelah khotbah selesai saya turun, saya ngomong, Mbak Sam, saya kalau manggil Pak Sam kan Mbak Sam. Mbak Sam, saya minta jubahnya Mbak. Mau saya robek jadi 2. Biar dapat 2 bagian. Lalu ngomong, jangan, minta engkong aja katanya. Lalu saya ngomong sama aku, Kong, aku mau minta jubahnya engkong. Tak robek jadi 2. Itu 1 lemari pakaian semua katanya Bapak Ibu Saudara ya. 1 lemari pakaian semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini belajar setia, Tuhan itu sudah sediakan berkat yang luar biasa. Kalau saya belajar dari guru saya Pak Gembala ini orang terkenal paling tulus. Doa paling setia, doa pagi gak pernah luput. Gitu ya. Saya berdoa, saya juga nurun sama. Tetap tulus, tetap setia sahabat Tuhan. Bahkan kalau bisa Tuhan berkati lebih, ya, lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau Elisa yang setia itu dapat sesuatu yang besar. Hari ini kita yang setia ibadah nggak pernah lupa, setia perpuluhan, setia pelayanan. Walaupun dibilang ngapain kamu ini pelayanan, nggak ada gunanya, sia-sia, kita tetap setia. Jangan kaget kalau upah kita jauh lebih besar. Setia, perlu sabar buat tekun. Walaupun badai ngadang, ya. Elia ini dihadang sama teman-teman, Elisa ini dihadang sama teman-temannya. Bahkan gurunya sendiri ngomong, berhenti di sini aja. Dia belajar setia.
Baik saudara, satu quotes yang menarik dari Rocky Balboa, ya, petinju. Ya, dia ngomong seperti ini. Rocky Balboa ngomong, juara itu bukan ditentukan dari seberapa kuat kita bisa mukul, tetapi seberapa kuat kita menerima pukulan dan tetap maju. Sekali lagi ya, juara itu bukan ditentukan seberapa kuat pukulan kita, ya, tapi seberapa kuat kita terima pukulan, tapi kita tetap berdiri, maju lagi. Ya, itu baru mental juara. Sama, hari ini badai hidup kita macam-macam. Suami kita ngomong sesuatu yang jelek, kita rasanya kecewa, gak pengen rasanya doa. Ya, seberapa kuat kita menahan badai, tapi kita tetap maju. Pelayanan, wah dikata-katai. Seberapa banyak kita, seberapa kuat kita bisa nahan pukulan, tetap maju. Iman, ya sudah dikatai, gak mungkin sembuh, gak mungkin gini. Masa sih Tuhan bisa nolong kamu? Kita terima pukulan, apakah kita kuat? Kalau kita kuat, kita tetap maju. Engkau pasti disembuhkan, engkau pasti berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini, sudahkah kita setia sama keluarga kita, atau kita sudah mulai menyerah? Pengen selesai sampai di sini, pengen nggak usah kerja ini lagi, capek Pak. Ya, ayo, tetap kuat, maju terus, badainya apapun hadapi. Baik saudara, ada seorang bernama John Stephen Akhwari. Dia ikut lomba Olimpik di Meksiko 1968. Ya. Dia dari Tanzania. Dia berangkat ke Meksiko, dia lomba. Tengah-tengah dia lari maraton yang jauh, kakinya ini cedera. Cederanya 2, lutut sama tulang kering. Bukan satu cederanya, lutut sama tulang kering. Di satu kaki, jadi itu rasanya luar biasa sakit. Maka apa yang terjadi? Semua orang bilang, stop aja, berhenti, gak apa-apa kok. Tenang aja, gak apa-apa. Berhenti aja, kamu ini loh kesakitan. Dia ngomong, enggak. Aku harus selesai. Ketika semua orang mau pulang karena sudah terlalu lama, lampu sudah mulai dipatikan satu-satu. Dia masuk dengan pincang-pincang disentrong lampu mobil. Dia terus jalan sampai garis finish. Semua orang yang tadi mau pulang kembali. Loh, kok ada yang mau menyelesaikan? Mereka tepuk tangan, standing ovation. Ketika tanya, John Stephen Akhwari, kenapa kamu ini mau menyelesaikan pertandingan? Kakimu loh sakit. Dia jawab, aku dikirim bukan untuk mulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Maka apa yang terjadi? Orang setia, dia gak pernah mikir upah. Dikiranya ya sudah selesai, ya wes lah. Tahu apa yang terjadi Bapak Saudara? 1, berkatnya, boleh ditampilkan slide-nya. 1, dia lebih terkenal daripada yang juara 1. Ya. Yang kedua, semua sponsor dari Olimpiade ngasih hadiah sama dia. Dia disekolahkan bisnis, semua komite olahraga ngasih dia hadiah. Dan dia adalah pelari dengan hadiah terbesar. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Orang setia belum gak bisa kelihatan hadiahnya, tapi orang setia pasti hadiahnya itu besar. Nah ini, mungkin kita gak bisa lihat ya. Apa sih Pak untungnya saya setia sama suami saya ini? Apa sih untungnya saya setia sama istri saya, sama anak-anak saya? Apa untungnya saya setia pelayanan di sini? Kita mungkin gak bisa lihat. Tapi begitu engkau setia, engkau dapat berkat yang begitu besar. Sampai kita tanya, Tuhan, ini berkat dari mana? Aku dapat dari mana? Kita nggak tahu. Tapi berkat Tuhan ada buat kita yang setia. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan satu lukisan. Bapak Ibu Saudara, ini lukisan apa ya? Apa Bapak Ibu Saudara? Mona Lisa, ya. Ini di karya Leonardo da Vinci.
Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa lukisan ini dibuat Leonardo dengan model seorang wanita dari Florence, Italia. Florence. Namanya Lisa. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada yang namanya Lisa, bukan. Ini Lisa dari Florence. Keadaannya gimana? Keadaannya wanita ini habis kehilangan. Anak gadisnya meninggal. Tapi Leonardo da Vinci milih ini, perempuan yang mau tak gambar. Apa yang terjadi? Hari pertama gambar, perempuan itu gak bisa senyum. Gak bisa kehilangan anak perempuan. Gimana caranya senyum? Ya. Tapi Leonardo gak menyerah. Hari berikutnya dia panggil pemain musik banyak. Wah yang suka cita. Gagal. Bapak Ibu Saudara, kalau gagal 2 kali gimana kita? Mungkin kita menyerah. Leonardo enggak. Dia berusaha sabar. Dia berusaha setia sama karyanya. Lalu dia hari berikutnya musik yang sama, dimainkan lagu jenaka, dia main harpa. Jadi dari tadi pegang kuas, dia ngambil harpa dulu. Dia main harpa dulu. Lagu-lagu yang lucu. Tertawa perempuan ini. Tertawa. Langsung dilukis. Ya itulah Mona Lisa. One of the masterpiece dari Leonardo da Vinci. Loh, Bapak Ibu Saudara, kalau dia nggak setia, aduh perempuan gini nggak mau kerjasama, aku nyerah aja. Nggak ada karya ini. Ini lukisan salah satu terkenal di dunia. Buah dari apa? Kesetiaan. Setia itu sabar dan tekun ya. Sabar sama badai apapun, tapi tetap tekun untuk mengerjakannya. Saya berdoa, kita belajar hari ini dari talenta dan Mina. 1, pikiran kita mengubah nasib dan sikap kita. 2, setia itu memang gak kelihatan upahnya, tapi dengar baik-baik. Upahnya sangat besar. Ayo kita tetap setia. Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk hadirat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.